Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, situasi Canggung Xiaoyan berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya dipatahkan salah satu tetua sekte bunga, yang telah mengkonsumsi pil obat, berjalan ke depan sambil berkata, "Pemimpin Paviliun Junior, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Tetua terlalu sopan. Paviliun Bintang Jatuh memiliki hubungan yang baik dengan sekte bunga di tempat pertama. Selain itu, Yun Yun dan aku adalah kenalan lama." Xiaoyan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, "Tetua, bolehkah aku tahu sudah berapa lama sejak kalian memasuki wilayah kuno ini?" "Sudah hampir 5 hari, tetapi kami belum mengikuti rute yang tepat." Tetua itu berbicara dengan cara yang agak menyedihkan. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, apakah tetua tahu tentang situasi mengenai faksi lain? Mereka harus cepat mendekati panggung wilayah gurun kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Seekor binatang buas yang normal tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai wilayah yang aman. Yun Yun di samping tiba-tiba menjawab. "Namun, masih ada 2 hari perjalanan dari lokasi kita ke tempat itu." "Wilayah panggung kuno, ya." Mata Xiaoyan mengungkapkan ekspresi rumit. Faksi-faksi yang mampu mencapai panggung wilayah kuno pasti sangat kuat. Selain itu, mungkin ada beberapa musuh Xiaoyan di sana. Contohnya adalah Hall of Soul. Mengapa kita tidak bepergian bersama selama perjalanan selanjutnya? Kekuatan kita akhirnya akan sedikit lebih kuat jika kita bersatu. Kita akan dapat saling membantu jika menemui masalah. Ya, Yun Yun mengangguk setelah ragu sejenak saat mendengar saran Xiaoyan. Kita akan mengambil jalur ke timur. Meskipun rute ke arah barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh iblis piton kuno surgawi. Iblis piton kuno surgawi. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Darahnya bahkan memiliki efek memperbaiki dan memperkuat tubuh seseorang. Selain itu, dia ingat pernah membaca sebuah buku kuno, bahwa iblis piton kuno surgawi suka membangun kolam darah untuk lokasi keturunannya akan lahir untuk menyerap energi yang cukup. Apakah kamu melihat iblis piton kuno surgawi dengan matamu sendiri? Ya, kami bahkan saling bertukar pukulan dan hampir tidak dapat melarikan diri. Yun Yun menjawab dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti itu ya, Xiaoyan bergumam, kemudian mengangkat kepalanya, memandang Yun Yun. Aku berencana melakukan perjalanan. Iblis piton kuno surgawi sangat berguna bagiku. Apa? Kelompok Yun Yun segera terkejut. Tenang, aku punya rencana sendiri. Meskipun iblis piton kuno surgawi sangat kuat, itu mungkin tidak dapat mengalahkan kita semua. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Yun Yun hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Karena kamu bersikeras, mari kita bepergian bersama. Dalam hal ini, aku akan merepotkanmu. Tenang, aku tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa kelompokmu. Xiaoyan menghela napas lega dan tertawa. Semuanya harus beristirahat dulu. Kita akan berangkat setengah jam lagi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memberitahu. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu. Xiaoyan membuka matanya dan melihat wajah anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru kemudian dia mengangguk dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara. Namun dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya melihat ke langit di belakangnya. Semuanya, sembunyikan aura kalian. Seseorang akan datang. Segera setelah kelompok Xiaoyan menarik diri ke hutan, gelombang demi gelombang angin yang mendadak tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan merajut alisnya saat menatap sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia jelas mengenal wanita dengan pakaian warna-warni yang memimpin. Feng Qing'er dari suku iblis Phoenix surgawi. Dia ingat bahwa saat terakhir kali mereka bertemu, Feng Qing'er hanya memiliki kekuatan Douzong. Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang pasti melampaui dari ahli puncak Douzun biasa. Sepertinya aku tidak dapat menunda lebih lama lagi. Kali ini, aku harus pergi ke tempat iblis piton kuno surgawi berada dan bergantung pada kolam darahnya untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya untuk bergerak menelusuri hutan menuju tempat iblis piton kuno surgawi. Iblis piton kuno surgawi ada di sini.
Yun Yun dengan lembut memberitahu ketika mereka tiba tidak jauh dari gunung besar di mana kabut hitam berlama-lama. Xiao Yan mengangguk dengan mata gembira. Ayo pergi, bersiaplah untuk menyerang. Sosok Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju gunung hitam besar. Cailin, Qinglin, dokter peri kecil dan sisanya dengan cepat mengikuti. Kelompok Xiao Yan baru saja memasuki gunung hitam. Sebuah desisan ular yang memekakkan telinga tiba-tiba dipancarkan. Ekor ular hitam sepanjang 30 meter melesat keluar dan dengan kejam menghantam kelompok Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin dan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan. Cahaya emas terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan dia berubah menjadi sosok emas setinggi 25 meter. Kedua tinjunya langsung bertabrakan dengan ekor ular hitam raksasa. Boom! Angin yang menakutkan mengamuk ketika keduanya berbenturan sebelum meledak. Raksasa emas dipaksa mundur 2 langkah. Namun, ekor ular hitam besar juga dipaksa mundur. Sisiknya telah rusak secara signifikan. Raungan segera terdengar ketika piton hitam setinggi 100 meter meluncur keluar dari gunung. Mata merahnya dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh saat menatap kelompok Xiao Yan. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka melihat makhluk besar yang muncul. Serang! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Orang besar ini telah mencapai kekuatan puncak Douzun 5 perubahan. Semua orang mengangguk. Cailin segera melompat ke depan saat dia berubah menjadi piton 7 warna. Petir warna-warni segera muncul dan menyerang piton iblis kuno surgawi secara membabi buta. Piton iblis surgawi segera membuka mulutnya. Banyak cahaya hitam menyambar keluar dan menerima semua petir warna-warni. Boom! Sosok raksasa emas sekali lagi mengepalkan tinjunya dan menghantam tubuh besar piton iblis kuno surgawi. Itu menyebarkan kabut hitam di sekitar tubuhnya. Bahkan sisik hitam di tubuhnya diledakkan. Tetua Qing Chen, Yun Yun, dokter peri kecil, dan sisanya melepaskan serangan mereka ketika Xiao Yan menyerang. Douqi menakutkan bersiul di langit dan mendarat di tubuh piton iblis kuno surgawi dari segala arah. Namun, piton iblis kuno surgawi cukup ganas. Matanya yang besar mengabaikan banyak ledakan di tubuhnya. Ekornya yang besar berayun dan dengan kejam menghantam Xiao Yan, yang telah menyebabkan kerusakan terbesar. Boom! Ekor yang sangat besar menabrak tubuh emas Xiao Yan. Percikan logam terbang dalam prosesnya. Xiao Yan memancarkan erangan teredam dan dengan paksa menahan kekuatan yang menakutkan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih ekor besar. Api ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membakar kabut hitam yang tebal pada tubuh piton iblis kuno surgawi. Tubuh besar piton iblis kuno surgawi menjadi gila dan terus bergoyang karena merasakan suhu panas yang membakar. Sungguh sulit untuk berurusan dengan orang ini. Semua orang tanpa sadar merasa terdiam ketika melihat keras kepala piton iblis kuno surgawi. Tuan muda Xiao Yan, paksa matanya untuk melihatku. Suara Qinglin dipancarkan ke telinga Xiao Yan saat dia menahan ekor piton iblis kuno surgawi yang berjuang. Xiao Yan segera menghirup nafas dalam-dalam. Douqi di tubuhnya dituangkan ke dalam kedua tangannya. Itu dengan kuat mengubah arah tubuh besar piton iblis kuno surgawi. Piton iblis kuno surgawi menjadi marah karena Xiao Yan berulang kali menarik dan mendorongnya. Dia baru saja berencana untuk menjadi lebih gila lagi. Namun mata iblis hijau giok setinggi 2 meter tiba-tiba muncul di hadapannya. Tubuhnya segera menjadi kaku dan secara perlahan menjadi lembut. Niat membunuh dan kekerasan dalam mata merahnya secara bertahap memudar. 3 mata ular bunga hijau giok. Mata iblis terbuka. Qinglin tiba-tiba berteriak. Segera, ruang di depannya retak saat sebuah mata iblis perlahan-lahan terbuka. Tubuh besar piton iblis kuno surgawi juga berhenti dalam sekejap. Mundur, mata Xiao Yan terfokus pada mata iblis. Dia dengan cepat melepaskan piton iblis kuno surgawi dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama dia juga meneriakkan peringatan untuk semua orang. Yang lain juga buru-buru berserakan dan tidak berani mendekat. Sementara itu, mata iblis perlahan berputar ketika sinar cahaya hijau seukuran jempol tiba-tiba meletus dan menembak ke arah kepala piton iblis kuno surgawi. Segera, kekerasan yang tersisa di mata besarnya dengan cepat menghilang. Qinglin perlahan menutup matanya saat mata bunga terbentuk. Sosok ilusi ular surgawi berkepala 9 di belakangnya juga perlahan menghilang. Di langit, piton 7 warna sekali lagi berubah menjadi sosok yang mempesona.
Dia menggunakan tatapan terkejut yang melirik Qinglin. Piton surgawi berkepala 9 yang dipanggil Qinglin bahkan membuatnya merasa takut. Apakah kamu sudah mengendalikannya? Tubuh Xiaoyan dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya saat dia muncul di samping Qinglin. Ya, untungnya, kita telah menghabiskan cukup banyak kekuatan piton iblis kuno surgawi. Selain itu, ada tekanan jiwa kakak Cailin. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menaklukkan orang ini. Qinglin tertawa. Itu bagus. Cepatlah. Ayo pergi dan temukan kolam darah iblis surgawi. Xiaoyan menghela napas lega. Setelah itu, dia menoleh ke arah gunung besar yang diselimuti kabut hitam. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju gunung. Setelah itu, Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya segera menyusul. Apakah ini kolam darah iblis surgawi? Dokter peri kecil tanpa sadar bertanya saat melihat kolam selebar 30 meter di tengah bebatuan yang berantakan. Bagian dalam kolam dipenuhi darah merah. Kadang-kadang, beberapa gelembung darah akan naik. Beberapa tulang binatang masih mengambang di sana. Ya, seharusnya begitu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Aku mungkin akan menunda selama 2 hingga 3 hari di tempat ini. Qinglin, kamu harus memanggil piton iblis kuno surgawi untuk terus menjaga gunung ini. Dimengerti. Qinglin mengangguk setelah mendengar perintah Xiaoyan. Apakah akan ada bahaya? Cailin melirik darah merah sambil mengerutkan kening. Kamu bisa tenang. Meskipun energi di dalamnya keras, itu tidak pada tingkat yang tidak dapat kutanggung. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Karena ini masalahnya, kamu harus berhati-hati. Kirim sinyal jika ada perubahan yang tidak terduga. Cailin tidak dapat mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Dia mengeluarkan instruksi sebelum memimpin semua orang untuk perlahan mundur. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat semua orang secara bertahap mundur. Baru kemudian dia membalikkan tubuhnya. Kemudian dia melompat ke kolam darah tanpa ragu-ragu. Setelah Xiaoyan memasuki kolam darah iblis surgawi, rasa sakit yang luar biasa adalah satu-satunya yang dia rasakan. Tangannya kemudian membentuk segel. Api surgawi segera meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi penghalang api yang menutupi dirinya. Energi liar dan keras segera memancarkan suara mendesis saat api surgawi muncul, sebelum akhirnya secara bertahap menjadi energi murni luar biasa yang meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Sukacita tanpa sadar naik di dalam hati Xiaoyan ketika dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Dengan mengandalkan energi dari kolam darah ini, dia akan dapat melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya. Selain itu, dia akan mampu menerobos Douzun bintang 9. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Air di kolam darah sudah berkurang setengahnya. Pada hari ketiga, air di dalam kolam darah telah benar-benar habis karena telah diserap oleh tubuh Xiaoyan. Bahkan, itu mengungkapkan sejumlah tulang putih lebat yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Fluktuasi tak terlihat meletus dari tubuh Xiaoyan dan menghancurkan tulang-tulang di kolam darah menjadi debu. Pada saat yang sama, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Dan mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tubuh kaca King Kong. Setelah teriakan ini dipancarkan dari tenggorokan Xiaoyan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya dan mulai membengkak sebelum akhirnya berhenti pada 30 meter. Boom! 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 Hentakan keras menyebabkan tanah tenggelam lebih dari 10 meter. Tubuhnya menyerbu ke arah puncak gunung sebelum mulutnya memancarkan suara keras ke langit. Sementara itu, kelompok Cailin yang telah merasakan sesuatu. Mereka dengan cepat bergegas ke udara dan melihat sosok raksasa emas di puncak gunung. Auranya telah melambung tinggi. Apakah dia berhasil menerobos Douzun bintang 9? Cailin dengan lembut bergumam. Kelompok Cailin baru saja mengamati sosok raksasa emas sebelum akhirnya menyusut dan memulihkan ke bentuk aslinya. Tubuhnya kemudian bergerak dan bergegas ke semua orang saat dia tertawa. Pemimpin junior pavilion. Selamat. Tetua Qing Cheng memberi selamat kepada Xiaoyan sambil tertawa. Itu hanya terobosan yang beruntung. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Berdasarkan perkiraannya, jika dia benar-benar melepaskan tubuh kaca King Kong dan Tato Clan pada saat bersamaan, kekuatannya akan sebanding dengan Douzun bintang 9 puncak 5 perubahan. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari ini? Xiaoyan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggeleng.
Matanya bergeser ke bagian terdalam dari wilayah gurun kuno. Kita telah menunda beberapa hari. Yang terbaik bagi kita untuk pergi sekarang. Xiao Yan segera melambaikan tangannya saat dia memberi perintah. Haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan untuk bergegas? Kekuatannya dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah gurun kuno ini. Itu akan menyelamatkan kita beberapa masalah. Qinglin tertawa sambil menunjuk ke arah piton iblis kuno surgawi yang melayang di udara. Tentu saja itu yang terbaik. Xiao Yan segera tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya yang pertama bergerak dan mendarat ke tubuh besar piton iblis kuno surgawi. Cailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun segera mengikuti di belakangnya.